Muntul, muntul. Dia muncul? Gue muncul ya, kadang Ikannya dah. Ya. Ikannya pegang. Ikannya pegang. Ikannya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, kami perkenalkan, saya Suyanto atau yang lebih populer panggil Nanang, anak kedua dari pasangan Bapak Martorojo dan Ibu Sariningsih. Saya mempunyai istri bernama Rusiem, punya anak dua. Yang pertama Sylvia Yustiapriani yang telah dikaruniai anak dua. Anak yang kedua Ricky Ivan Pramudia yang sudah punya anak satu. Sangat bangga sebagai keluarga daripada Bapak Ibu Martasari, yang mana dari ke-14 bersaudara sangat guyup rukun, dan kebetulan kami sudah kehilangan adik satu yang sangat saya cintai dan saya banggakan, yaitu Suratri. Masing-masing sekarang sudah istilahnya ya hidup masing-masing dengan riwayat dan perjalanan hidup masing-masing. Tapi saya sangat bangga selaku dari keluarga besar Martasari yang punya riwayat hidup dan punya karakter masing-masing. Tapi sampai saat ini kami masih dalam kondisi sangat rukun, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah keluarga besar daripada Martasari. Semoga satu gagasan ataupun klip ini yang dibuat oleh anak kita Angga itu dapat sebagai obor, artinya berkesinambungan bahwa keluarga itu inilah keluarga Martasari. Inilah keluarga Martasari dari berbagai macam putra putri yang kini sudah mungkin posisi rumahnya berjauhan, tapi komunikasi kami itu setiap saat itu selalu ada dengan adanya teknologi yang semakin maju, ya adanya HP itu terasa memang walaupun kita jauh tapi terasa dekat. Jadi komunikasi itu tetap terjalin. Masa kecil saya serta mungkin dari anak cucu dari yang sekarang ada di keluarga Martasari belum tahu persis siapa itu yang kakung dan yang putri Marto dan Ibu Sariningsih. Perlu saya ceritakan bahwa Bapak Martorojo itu seorang anggota polisi yang sangat tegas, sangat disiplin, dan terkenal sangat jujur. Ya, jadi riwayat perjalanan tugas daripada Pak Martorojo awalnya itu dari Kabupaten Ciamis, ya, bertemu dengan ibu itu di Garut. Karena setelah pindahnya Pak Martorojo, Eyang Kakung itu ke Kroya, waktu itu sebagai polisi perintis yang aja itu di wilayah Jawa Barat. Jadi kalau dalam sistem di militer itu mungkin itu pasukan khusus ya. Polisi perintis berhubung di Jawa Tengah itu enggak ada, jadi pindah tugas di Kabupaten Cilacap itu sebagai kepala lalu lintas.
sangat jujur, saudara-saudaraku, anak cucuku. Tidak ada seorang pun figur polisi yang seperti Eyang Martorjo. Inilah gambaran hidup kita, inilah yang untuk ukuran perjalanan hidup kita, untuk pedoman kita bermasyarakat, bahwa kejujuran daripada Eyang Kakung Martorjo tidak ada duanya, tidak ada duanya. Ini satu sejarah. Pernah seorang kusir dokar membuatkan SIM, minta tolong ke Eyang Kakung karena rasa seneng, karena rasa seneng bahwa tujuan membuat SIM itu telah dibantu oleh Eyang Kakung. Dia tuh memberi amplop, isinya uang berapa jumlahnya tidak tahu. Spontanitas Eyang Kakung itu mengembalikan. Lah, setelah mengembalikan, ini berupaya bagaimana untuk memberikan satu imbalan. Sang kusir dokar ini kepada Eyang Kakung beberapa hari kemudian tuh mengantar istilahnya banyak makan. Ada beras, ada pisang, ya macam-macam hasil daripada pertanian tanpa sepengetahuan Eyang Kakung. Lah, setelah Eyang Kakung pulang dari kantor, Mama Eyang Uti menceritakan bahwa kusir dokar yang kemarin kesini ditolong membuatkan SIM ini mengantar ini. Mama Eyang Uti itu dimarahin habis-habis bahwa itu harus dikembalikan hari ini juga. Itulah ketegasan dan kejujuran pada Eyang Kakung. Lah, saking kebingungannya Eyang Uti, Mbah Sariningsih ini suruh mengembalikan ke Widara Payung, akhirnya minta bantuan Lek Diman untuk mengantar itu ke sana. Lah, disitulah gambaran daripada ciri-ciri perjuangan, ciri-ciri kejujuran daripada Eyang Martorjo. Bagi kami tidak ada di duanya di alam dunia ini. Itulah Eyang Kakung Martorjo. Kegesitan, keterampilan, keperjuangan daripada Ibu Sariningsih juga luar biasa, menopang, membantu karena ekonomi sangat terbatas. Pendapatan daripada polisi waktu itu berapa? Ini perlu untuk perhatian daripada anak cucu kita. Ini sangat-sangat luar biasa. Dengan hanya gaji seorang pegawai negeri, membiayai hidup, makan sampai sekolah anak-anaknya yang 14, dibantu oleh seorang ibu yang juga sangat gesit, sangat jujur, perjuangan yang sangat luar biasa. Ini perlu untuk menjadi catatan bagi anak cucu kita ya. Itulah sekilas perjalanan daripada Bapak Martorjo. Saya sebagai anak yang kedua, perasaan saya dari ke-14 anak, sayalah anak yang paling dimanja oleh bapak dan ibu, termasuk saudaraku, kakak-kakakku sangat menyayangi diri saya. Tapi seperti apa yang dikatakan orang tua, kalau anak terlalu dimanja, efeknya adalah yang kurang baik, termasuk yang saya rasakan. Karena semua saudara, anak, ibu, semua itu memanjakan saya. Walaupun saya adalah anak yang gede nomor 2, tapi adik-adik saya, kakak saya sangat memanjakan saya, termasuk bapak dan ibu saya. Ini perjalanan hidup saya, tujuan daripada orang tua untuk membahagiakan anak-anaknya. Saya tidak dibedakan dengan yang lain, dipinterkan untuk sekolah. Tapi akibat daripada salah pergaulan, ya, salah pergaulan, saya gagal dalam sekolah. Orang tua tidak berhenti sampai di situ. Ada kesempatan waktu itu bahwa polisi itu dapat jatah 1 kursi polisi. Nah, sayalah yang ditunjuk oleh bapak untuk menggantikan generasi daripada Martorjo.
Tetapi saya akui karena saya itu memang yaitu blubut, waktu itu masih seneng dolan, sudah masuk dalam pendidikan bersama-sama anaknya Pak Gono kabur dari pendidikan. Saya pulang lagi ke Kroya. Itulah tujuan daripada Bapak, harus ada penerus daripada yang menjadi polisi. Waktu itu di Kroya ada 2 anak daripada Bapak Martorejo dan Bapak Gono yang dikirim ke pendidikan polisi. Sudah mau masuk itu tinggal tengnya menjadi angkatan kepolisian, saya kabur berdua dengan anaknya Pak Gono. Tapi alhamdulillah ya, keluarga daripada Pak Martorejo nggak ada yang jadi polisi, tapi ada alhamdulillah, yaitu suami daripada adik saya Suryani, almarhum Bapak Subandrio, yang sangat saya cintai, saya banggakan. Perjalanan hidup setelah saya itu sekolah gagal, tapi saya punya tanggung jawab karena saya punya istri. Saya waktu itu kerja, awalnya saya dititipkan oleh Pak Vito itu ke Pak Gede Wagiman. Pak Gede Wagiman itu seorang pemborong yang bekerja bersama kontraktor dari Jepang. Nah, saya selama 3 tahun saya mengikuti Pak Gede Wagiman. Saya sukses di bangunan itu, termasuk saya punya andil dalam pembuatan pelabuhan Merak Bakahuni. Dari awal ya, dari mulai nol pengerjaan sampai finishing, saya itu kerja di pelabuhan Merak Bakahuni bersama-sama Pak Gede Wagiman almarhum. Nah, setelah itu saya pulang ke Kroya, ya saya tidak melanjutkan sebagai pekerja di bangunan karena memang istilahnya untuk menyambung apa tugas atau pekerjaan yang didapat di Jakarta itu nggak ada istilah jembatan, itu nggak ada yang untuk melangkah ke sana lagi. Nah, dalam perjalanannya di Kroya, saya tetap dituntut tidak merugikan orang tua. Saya punya kesenangan, tapi saya harus hidup mandiri. Awalnya saya buka tambal ban, ya ke modal daripada Mbak Vito. Tapi rupanya begitu tambal ban sukses, berkembang, akhirnya dikuasai oleh Pak Kliknya, Pak Klik Nukson. Itu ribayanya. Itu sebetulnya usaha saya yang cara bocah cilik ya direbut gitu loh. Tapi saya tetap ikhlas karena yang itu Mbah Putri gitu almarhum. Nah, terus saya mencari pekerjaan lain. Kebetulan waktu itu pembukaan bioskop di Kroya. Nah, saya punya hubungan baik dengan Ko Ho Tiong, termasuk adik saya Bandrio almarhum itu termasuk dekat dengan Ko Ho Tiong. Akhirnya saya dititipkan bekerja di situ sampai ya punya istri, punya anak. Sampai prosesnya bahwa keluarnya TV swasta yang menampilkan film-film bagus, akhirnya kan gedung film itu bangkrut. Gedung film bangkrut, saya pun kehilangan pekerjaan. Nah, dengan adanya kehilangan pekerjaan, saya hidup di sini sekarang sampai saat sekarang ini di Sumbio. Nah, tuntutan saya itu belum pernah hidup di desa dan seperti apa mencari pekerjaan di desa. Tapi saya isinya orang wesin lah. Masa ke ngomong desa pada teh mangan, saya kok nggak bisa mangan.
saya adaptasi dengan lingkungan, saya berusaha memegang pacul, saya berusaha memegang air, menyesuaikan dengan kehidupan orang-orang desa. Lah, akhirnya di situ saya belajar ngode. Masing-masing keluarga itu jelas punya harapan, punya tujuan, punya cita-cita. Yang pertama harapan saya selaku orang tua, mestinya anak cucu saya itu akan hidup lebih baik dibandingkan apa yang dialami oleh orang tuanya. Itu harapan. Jadi yang saya alami, yang saya hadapi dalam perjalanan hidup ini, itu saya sangat mensyukuri, ya, sangat mensyukuri karena saya terlahir dari bapak dan ibu yang punya integritas, bapak ibu pejuang yang luar biasa, yang juga didukung oleh anak-anaknya yang sangat saling menyayangi, sangat saling dukung mendukung. Itulah apa yang dapat memberikan satu semangat bagi saya. Harapan saya anak cucu saya itu akan lebih baik daripada apa yang saya alami. Itu seperti itu. Ya alhamdulillah ini semua sudah mutas. Harapannya dengan dibuatnya klip seperti ini sebagai penyambung daripada obor, saya sudah berusaha keras untuk menyatukan anak cucu saya, untuk istilahnya ya ikut-ikut kumpul keluarga, ya. Tapi memang kemampuan saya belum bisa memaksimalkan apa yang menjadi harapan saudara-saudara, untuk keluarga anak-anak saya terutama, untuk ikut kumpul seperti dulur-dulur yang lain. Ini di sini saya sudah berusaha keras, memberikan istilahnya saran kepada anak-anakku, anak cucu. Tali silaturahmi ini sangat penting. Kita jangan sampai kehilangan obornya Martasari. Itu bagi saya itu seperti itu. Tapi rupanya anak-anak itu belum merespon apa yang diharapkan oleh terutama saya itu. Tapi saya tetap selalu memberikan apa namanya istilahnya, bahwa kita itu jangan sampai kehilangan obor, ya. Kita keluarga besar ini saling membutuhkan, saling keterkaitan. Itu pasti. Nah, seandainya kita sampai kehilangan obor ini, kita seperti ibaratkan perahu yang tanpa kemudi. Itu seperti itu. Jadi harapanku anak-anakku itu bisa kumpul-kumpul seperti keluarga yang lain. Saya sangat mengharapkan. Jadi anak saya itu satu gagasan yang sangat cemerlang bagi anak kita Angga ini, ya. Harapannya biar keluarga Martasari itu tahu loh, bapaknya, ibune, eyangnya, itulah perjalanan hidupnya seperti ini, ya. Ya walaupun dalam situasi yang sangat kekurangan makan, kekurangan segala sesuatunya, tapi keluarga Martasari itu tetap mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, ya. Walaupun dia makan rebutan, segala sesuatunya rebutan, tapi mereka tetap guyup rukun. Ini yang harus diketahui oleh anak cucu kita. Ide ini satu gagasan membuat klip main kue pada ngerti kilu rama biumu mbah-mbahmu seperti ini.
dalam situasi yang sangat kekurangan bisa guyup rukun. Kita mencari silaturahmi. Kita jangan menghindar dari kenyataan keluarga besar Martasari. Harus saling silaturahmi. Jangan justru menjauh dari keluarga Martasari, orang gelem melu warisan, tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh keluarga besar. Ayo anakku, ayo. Ini satu gagasan cemerlang bagi Angga untuk menyatukan kita agar kita tidak kehilangan obor. Akan sangat rugi kita kehilangan obor dari keluarga besar Martasari. Saya ingatkan sekali lagi, terutama anak-anakku, anaknya nyong, dang tanginya loh. Ini gagasan cemerlang sekarang Angga. Ben kita itu menyatu ya. Men kowe pada ngerti lo perjalanan hidup ramane eyang-eyang itu seperti ini. Dalam situasi yang sangat kekurangan, rukun, apa-apa kumpul. Ayo aja sampai lepas dari obor daripada Martasari. Saya pesan sekali lagi anak-anakku, kita ikuti keluarga yang lain. Mari kita kumpul. Mari kita kumpul. Demikian perjalanan hidup daripada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Tuh, ikan merah. Takut gak, Kin? Ya, empuk ya.